Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada video kali ini saya akan coba untuk menjelaskan bagaimana caranya membuat atau memodelkan sebuah database melalui sebuah website yang cukup bagus untuk digunakan, ya. Namanya ERD Plus. Pada website ini kita bisa membuat sebuah modeling untuk membuat ERD, kemudian skema, kemudian nanti kita akan bisa mendapatkan fitur untuk langsung dibuat ke query, dan nanti query itu akan membuat database, ya. Oke, baik, langsung saja. Jadi teman-teman bisa membuka websitenya di erdplus.com. Kemudian teman-teman daftar dulu seperti ini, ya. Sign up. Nah, di sini diisi saja datanya. Ini tidak pakai konfirmasi, ya. Jadi tinggal daftar saja dengan email yang mungkin sembarang dia bisa sign up, ya. Nanti sudah ke account, nanti akan masuk di halaman utamanya seperti ini. Nah, kemudian kita akan coba membuat sebuah diagram pertama ERD dulu dengan sebuah kasus perpustakaannya. Saya sudah buat ini, cuman saya akan buat yang baru saja. Kita buat new diagram. Nah, di sini kita bikin dulu yang pertama itu ERD, ya. Misalkan library. Kemudian di create. Nah, ini sudah ada. Kemudian teman-teman tinggal klik double. Nah, ini kosong teman-teman, ya. Karena ini masih halaman kosong, kita butuh sebuah entity pada ERD. Klik entity, kemudian klik sekali di halamannya ini. Kemudian teman-teman bisa klik kotaknya, kemudian klik di sini bagian kanan layar itu ada entity name. Ini misalkan diganti dengan penerbit. Kemudian untuk mengisikan atributnya, di sini ada tombol add attribute. Klik. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kemudian teman-teman bisa rename ulang ID penerbit. Tekan unique kalau nanti ini akan dijadikan primary key, ya. Tekan unique. Oke. Kemudian tambah lagi misalkan nama penerbit. Tambah lagi misalkan email. Tambah lagi misalkan alamat. Oke, sudah punya satu entity dan berbagai anaknya, ya. Kemudian bikin lagi satu. Oke, caranya bagaimana? Kita perbaiki dulu yang tadi, ya teman-teman, ya. Ternyata ID buku yang ada di... Oke, kita perbaikin dulu. Jadi di entity buku, ID penerbit, kemudian ID penulis, kemudian ID genre itu dihapus, ya. Dihapus saja. Kemudian kita koneksikan.
Ya, di antara 3 ini ke buku. Jadi caranya klik connect, pilih misalkan penerbit, ke buku. Oke. Kemudian teman-teman pilih one, kemudian entity one-nya penerbit, kemudian entity two-nya buku, kemudian ini di buku ini pilih one, jadi one to one, kemudian semua dipilih mandatory. Kemudian namanya boleh dipakai, misalkan memiliki. Kemudian satu lagi yaitu penulis kita bikin connect penulis ke ku ya. Nah di sini names-nya kita ganti memiliki juga. Dipilih one, kemudian mandatory. Dan terakhir genre, pilih connect, pilih genre ke buku. One, kemudian mandatory, ini sama memiliki. Oke, pastikan di setiap entity primary key-nya benar ya. Tadi ISBN primary key-nya saya lepas, hanya ID buku saja bisa jadikan primary key. Jangan lupa di save ya. Kemudian kita kembali ke dokumen. Ini sudah selesai dan kita buat dia ke dalam bentuk relational skema atau bagaimana bentuk ke database-nya nanti. Jadi dipilih di barisnya, kemudian klik ini, kemudian klik convert to relational schema. Name-nya bisa langsung saja atau mau diganti, kemudian create and edit. Jadi seperti ini teman-teman. Skemanya sudah dibuatkan, tinggal kita nanti convert ke database. Tetapi sebelum itu kita perbaikin dulu data tipe setiap table yang ada di sini. Misalkan buku. Ya. Ini primary key ya. Oke, ID buku. Kemudian ISBN kita ganti dia varchar, judul kita ganti dia teks atau varchar, misalkan 100, jumlah cover ini varchar, ID penerbit ini dia karena dia nanti relasi sama table karena ini harus sesuai dengan table aslinya, nggak bisa diedit ya. Oke. Kemudian kita ke penulis. Ini primary key ya, pastikan dulu. Nama penulis varchar. Email varchar, alamat juga varchar harusnya. Harusnya itu teks, tapi di sini nggak ada pilihannya. Kemudian ada yang hilang koneksinya, nggak apa-apa. Kemudian genre. Ini varchar ya. Merek juga penaraknya nomor biasanya jadi nggak perlu. Penerbit, kemudian ini kita ganti dia varchar 50 misalkan. Oke, ini penulis hilang. Di sini karena hilang juga kita harus tambahkan dia. Konekkan ini ya dari buku ke sini. Kemudian kita harus cek lagi nih teman-teman ya. Kita harus cek lagi, siapa tahu nanti pas kita generate itu ada yang salah. Apalagi varchar ini harus ada length-nya atau panjangnya berapa.
cek di penulis ya. Penulis partial 50-50, email, kemudian genre. Nah, di sini tadi belum saya coba tambahin 50. Kemudian cover. Kemudian ini sudah sip lah pokoknya seperti itu. Kemudian di save, kemudian masuk ke dokumen. Kemudian kita pilih skemanya, kita generate ke SQL-nya. Nah, ini pastikan benar ya. Siapa tahu ada yang salah, saya copy, close, kemudian saya pilih web server saya, PHP admin, kemudian saya pilih create database, saya masukkan misalkan push. Saya pilih UTP saja. UTP 8 General C, ini yang paling banyak digunakan nih. Create, kemudian masuk ke SQL, kemudian saya pastekan kode yang saya copy tadi. Nah, di sini kan ada yang salah nih. Kayak penerbit ini. Ketinggalan namanya. Jadi kita juga harus punya kemampuan query ini ya teman-teman ya. Kemudian kita go. Nah, di sini ada yang salah kan? Di create table buku. Nah, table buku ISBN, nah ini nggak ada angkanya nih tadi. Angkanya harus diperbaiki dulu ya. Makanya tadi di sini ketahuan yang nggak ada angkanya. ISBN nggak ada nilainya nih. Ini harus disesuaikan. Saya copy dulu lagi nih, kemudian saya cek table purpose-nya. Nah, di sini kan dia sudah buat nih supaya nggak kita drop dulu semua. Yes. SQL. Klik go. Nah, ini sudah semua dibuatkan tabelnya. Kita lihat strukturnya, semua sama ya. Oke. Jadi membuat database itu, oke ini sudah benar ya. Oke. Jadi membuat database itu sebenarnya rangkaiannya ada beberapa ya. Seperti kita harus menganalisa dulu, membuat flow out dokumen, kemudian membuat ERD, kemudian nanti buat skema, baru nanti pada akhirnya database itu bisa di-create secara struktural, seperti itu, tidak langsung bikin database. Sekian dulu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan lanjutkan di video selanjutnya.